Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih dapat kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Sesuai dengan bahan pelita kita hari ini membahas dari pasal Lukas pasal yang ke-23 ayat 26 sampai dengan 32. Saudaraku, jika Bapak Ibu sekalian memperhatikan, mengikuti perjalanan salib daripada Tuhan Yesus, saya percaya setiap kita akan merasa perjalanan salib ini sungguh mengerikan. Kalau kita menonton film Passion of the Christ, saya percaya banyak orang yang akan menutup mata, merasa aduh Tuhan, ini terlalu sungguh sangat mengerikan. Maka dari itu sebenarnya kalau kita melihat orang banyak, sejumlah besar orang yang mengikuti dia, termasuk diantaranya perempuan-perempuan, jika mereka meratap dan menangis, sebenarnya itu sangat wajar. Tapi kita melihat Tuhan Yesus meresponi mereka, kerumunan orang banyak, dengan berpaling dan mengatakan kepada mereka, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Maksud ayat ini bukan menunjukkan Tuhan Yesus menolak simpati dari orang banyak, dari para wanita yang menangisi dia. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa ada hal yang lebih serius, hal yang lebih penting untuk ditangisi dan diratapi, yaitu setiap manusia yang jatuh ke dalam dosa dan akan menerima penghukuman kekal, murka Allah yang begitu mengerikan. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata, jangan tangisi aku, tangisi dirimu dan tangisi anak-anakmu. Ya saudara, memang keadaan dunia ini semenjak jatuh ke dalam dosa mengalami kerusakan. Kita lihat banyak penderitaan, banyak air mata yang harus keluar, banyak sakit penyakit, termasuk wabah COVID-19 yang harus kita alami saat ini. Kalau kita melihat media hari demi hari, banyak korban yang jatuh. Kita melihat ada banyak ratap tangis, ada banyak orang yang berkeluh kesah, orang yang merasa ini penderitaan sungguh sangat mengerikan. Tapi sebenarnya ini baru sebagian kecil dari efek dosa yang harus kita rasakan. Memang bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita tahu kita memiliki pengharapan yang sejati. Kita tahu segala sakit penyakit, wabah ini, penderitaan kita akan berakhir. Dan kita akan menikmati kebersamaan yang indah dengan kekasih kita, kekasih jiwa kita, yaitu Yesus Kristus. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus? Kita tahu ini baru permulaan, hanya sebagian kecil dari penderitaan yang harus dialami akibat dosa. Dan bagi setiap orang yang tidak mengenal Allah, akan ada penghukuman yang kekal. Dan firman Tuhan berkata, pada masa itu yang ada hanyalah ratap tangis dan kertak gigi. Sungguh sangat mengerikan. Bapak Ibu, biarlah kebenaran ini membuat setiap kita memikirkan setidaknya dua hal. Yang pertama, kapan terakhir kali kita sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan? Kita merenungkan, Tuhan, kasih-Mu sungguh besar bagi setiap kami. Kami tahu seharusnya kami binasa dan kami dapat hukuman yang sangat mengerikan. Murka Allah seharusnya ditimpakan kepada kami, tapi Engkau mati menggantikan kami. Kapan terakhir kali kita mengucap syukur? Biarlah momen Prapaskah ini membuat kita merenung dan kembali memikirkan kasih Allah yang besar. Namun yang kedua, biarlah setiap kita tidak menjadi orang yang egois. Kita bukan menyimpan keselamatan itu sendiri. Kita tahu banyak orang-orang di luar sana yang mati dan tidak mengenal Allah. Biarlah pada masa ini, pada masa kita mengalami virus corona, virus COVID-19, membuat kita juga berdoa meratapi dunia dan juga meratapi bangsa kita Indonesia. Bukan hanya memohon kepada Tuhan, Tuhan biarlah wabah ini cepat berlalu, tapi biarlah kita juga berdoa merendahkan diri kita. Biarlah kita mohon Tuhan juga beranugerah bagi bangsa dan negara kita. Tuhan kiranya memakai setiap kita di masa ini boleh menjadi pendoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Bahkan kalau Tuhan berkehendak, Tuhan juga memakai setiap kita untuk menjadi saluran berkat, menyampaikan kasih Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan setiap kita untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin.